Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anak yang lahir ke dunia ini membawa fitrah yang suci, keunikan yang tiada banding, serta potensi luar biasa yang dititipkan oleh Sang Pencipta. Namun, sebuah pertanyaan besar mendasar muncul ke permukaan. Sudahkah sistem pendidikan kita hari ini benar-benar membuka pintu selebar-lebarnya tanpa terkecuali untuk mereka semua? Selamat datang dalam video edukatif mengenai pendidikan Islam untuk semua anak, mewujudkan pendidikan berlandaskan nilai-nilai Islam. Melalui video ini, kita akan menyelami bagaimana Islam memandang pendidikan inklusif bukan sekedar sebagai program kedinasan atau tren modern, melainkan sebagai sebuah kewajiban moral, syariat, dan wujud nyata dari keadilan sosial kemanusiaan. Lentera yang sama untuk setiap anak. Mari kita renungkan bersama sebuah perumpamaan yang indah. Bayangkan sebuah lentera yang menyala terang di tengah kegelapan malam. Cahaya dari lentera tersebut memancar ke segala arah menyinari siapa saja yang berada di sekitarnya tanpa pernah memilih, memilah, atau membeda-bedakan. Begitulah sejatinya hakikat dari pendidikan Islam. Setiap anak tanpa memandang perbedaan fisik, keterbatasan sensorik, kecepatan cara belajar, maupun kondisi mental sosialnya memiliki hak yang fundamental untuk memperoleh pendidikan yang layak. Mereka berhak untuk diterima dengan hangat di lingkungan sekolah dan didukung penuh untuk berkembang sesuai fitrahnya. Sayangnya dalam realitas sosial masih banyak anak yang terabaikan dan terpinggirkan dari akses pendidikan bermutu hanya karena kondisi mereka yang dianggap berbeda. Padahal, esensi ajaran Islam hadir untuk merangkul dan menyatukan umat, bukan untuk membatasi atau menciptakan sekat-sekat pemisah. Perspektif inklusivitas dalam Islam menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan bentuk keadilan sosial yang hakiki sekaligus manifestasi nyata dari sifat kasih sayang atau rahmah yang universal dalam beragama. Konsep pendidikan Islam inklusif. Untuk memahami lebih dalam, mari kita bedah konseptualisasi dari pendidikan Islam inklusif itu sendiri. Inklusivitas dalam Islam bukanlah konsep serapaan yang asing, melainkan bersumber langsung dari nilai-nilai internal Islam yang memandang manusia secara holistik. Konsep ini berdiri kokoh di atas 3 pilar utama. Pilar pertama adalah menghargai keberagaman. Kita harus menanamkan kesadaran kolektif bahwa setiap peserta didik memiliki latar belakang, potensi, kecerdasan, dan karakteristik yang berbeda. Pendidikan Islam inklusif memandang perbedaan ini bukan sebagai hambatan ataupun cacat sistem, melainkan sebagai anugerah, sunnatullah, dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri dan dikelola dengan bijaksana. Pilar kedua adalah kesempatan belajar yang setara. Pilar ini menurut institusi pendidikan untuk meruntuhkan segala bentuk tembok diskriminasi. Caranya adalah dengan memberikan aksesibilitas yang adil bagi semua anak, lalu secara aktif menyesuaikan proses pembelajaran, metode pengajaran, hingga fasilitas pendukung agar selaras dengan kebutuhan fisik, potensi, dan kondisi unik masing-masing peserta didik. Pilar ketiga adalah rasa diterima dan dihargai. Tujuan akhir dari konsep ini adalah menciptakan dan menumbuhkan lingkungan belajar yang ramah, aman, adil, dan penuh berkah. Di lingkungan inilah setiap anak terlepas dari apapun kondisinya akan merasa benar-benar diterima, diakui keberadaannya, dihargai martabatnya, serta didorong untuk mampu berkembang secara optimal tanpa rasa takut dihakimi atau dikucilkan. Keberagaman adalah sunnatullah. Mengapa kita harus memperjuangkan pendidikan inklusif ini? Jawabannya sangat jelas. Karena keberagaman adalah sunnatullah, ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fondasi teologis ini termaktub secara indah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal dan bersinergi. Poin utama dari ayat suci ini memberikan pesan yang sangat kuat bagi dunia pendidikan, bahwa perbedaan fisik, biologis, maupun kognitif merupakan kehendak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
Sama sekali tidak dibenarkan adanya praktik diskriminasi dalam bentuk apapun di dalam institusi pendidikan Islam hanya berdasarkan kondisi fisik ataupun kemampuan akademis seseorang. Melalui ayat ini, Islam menyampaikan pesan inti yang sangat mendalam. Setiap anak harus dipandang setara tanpa memandang perbedaan fisik mereka. Keberagaman adalah anugerah yang harus kita syukuri dan kita jaga. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan seseorang hamba tidak pernah diukur dari kesempurnaan fisiknya, melainkan dari ketulusan hati dan tingkat ketakwaannya. Sifat mulia inilah yang harus kita ejawantahkan dalam dunia pendidikan. Kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Sejarah peradaban Islam telah memberikan keteladanan yang luar biasa berabad-abad lalu mengenai bagaimana memperlakukan anak-anak berkebutuhan khusus. Mari kita refleksikan kembali kisah agung sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau adalah seorang sahabat tunanetra yang datang menemui Rasulullah SAW dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk mempelajari garis-garis kebenaran agama Islam. Peristiwa bersejarah ini diabadikan secara sakral oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Abasa ayat 1 hingga 10. Di dalam ayat-ayat tersebut, Allah memberikan teguran yang penuh kasih dan pembelajaran kepada Rasulullah agar senantiasa memberikan perhatian yang adil dan memprioritaskan para pencari ilmu yang datang dengan hati tulus, tanpa boleh terdistraksi oleh status sosial maupun keterbatasan fisik yang melekat pada diri mereka. Dari kisah keteladanan Rasulullah ini, ada pelajaran pedagogis yang sangat mendasar bagi kita. Pertama, setiap individu tanpa kecuali berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Kedua, keterbatasan fisik yang dimiliki seseorang bukanlah sebuah penghalang atau batasan untuk berprestasi dalam meraih derajat yang tinggi. Dan ketiga, Islam sangat menghargai serta menjunjung tinggi potensi esensial yang ada pada setiap individu. Tantangan di lapangan. Meskipun fondasi nilai Islam begitu kuat mendukung inklusivitas, kita tidak boleh menutup mata terhadap realitas objektif yang terjadi di lapangan saat ini. Implementasi pendidikan inklusif pada lembaga pendidikan Islam masih menghadapi jalan terjal dan berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan pertama yang sering kita jumpai adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas seperti bidang miring untuk kursi roda, guiding block untuk tunanetra, maupun fasilitas toilet ramah disabilitas masih sangat minim tersedia di lembaga-lembaga pendidikan Islam saat ini. Tantangan kedua terletak pada kurikulum dan kompetensi guru. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan di mayoritas sekolah Islam dinilai belum cukup adaptif dan fleksibel. Di sisi lain, belum semua guru atau tenaga pendidik dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, serta metodologi pendidikan inklusif yang memadai untuk menangani kelas dengan keragaman kebutuhan. Tantangan ketiga yang tidak kalah berat adalah penerimaan sosial. Hingga hari ini, tantangan psikologis berupa stigma negatif, stereotip, bahkan penolakan terhadap anak berkebutuhan khusus masih sering kita temukan, baik dari lingkungan sekolah, sesama orang tua murid, hingga masyarakat luas. Ketidaksiapan sosial ini memicu terjadinya pengucilan yang mencederai semangat ukhuwah. Transformasi kurikulum yang adaptif. Untuk mendobrak tantangan-tantangan nyata tersebut, langkah strategis yang harus segera kita ambil adalah melakukan transformasi kurikulum yang adaptif. Desain kurikulum di sekolah Islam tidak boleh lagi bersifat kaku atau one size fits all, melainkan harus fleksibel dan responsif terhadap spektrum kebutuhan peserta didik yang beragam. Implementasi nyata dari transformasi ini diantaranya adalah penyediaan media pembelajaran yang bervariasi. Bagi siswa tunanetra, sekolah perlu memfasilitasi materi berbasis audio berkualitas atau buku berformat braille. Sementara itu, bagi anak-anak dengan spektrum autisme atau ADHD, penggunaan media pembelajaran visual yang struktur akan sangat membantu fokus belajar mereka. Lebih jauh lagi, diperlukan adanya diferensiasi tugas dan metode belajar di kelas. Guru tidak bisa menyamaratakan target output tanpa melihat kesiapan siswa. Disinilah pentingnya pendekatan individual yang berbasis pada potensi esensial anak. Kurikulum adaptif memegang teguh sebuah prinsip mulia. Setiap sistem pendidikanlah yang harus beradaptasi dengan cara belajar anak.
bukan sebaliknya memaksa anak beradaptasi dengan kekakuan sistem. Peningkatan kompetensi pendidik. Transformasi kurikulum yang hebat sekalipun tidak akan berjalan tanpa adanya peningkatan kompetensi dari para pendidik itu sendiri. Di pundak guru-guru lah keberhasilan inklusivitas ini dipertaruhkan. Potensi setiap anak yang unik akan berkembang secara optimal jika mereka dibimbing oleh guru yang tidak hanya terlatih secara profesional, tetapi juga memiliki empati yang mendalam. Setidaknya ada 3 dimensi kompetensi utama yang harus diakselerasi. Dimensi pertama adalah pedagogik inklusif. Guru harus dibekali kemampuan untuk memahami, merancang, dan menerapkan metode pembelajaran yang adaptif, variatif, dan ramah bagi semua jenis peserta didik di dalam satu ruang kelas yang sama. Dimensi kedua adalah identifikasi kebutuhan. Pendidik harus memiliki kepekaan dan pengetahuan yang tajam untuk mengenali karakteristik serta kebutuhan khusus dari setiap peserta didik. Dengan kemampuan identifikasi yang cepat, guru dapat menyusun penyesuaian program pembelajaran individual secara tepat sasaran. Dimensi ketiga adalah asesmen, adil, dan pendampingan. Proses evaluasi atau penilaian harus dirancang secara berkeadilan, di mana indikator kelulusan dan keberhasilan disesuaikan dengan kapasitas serta pertumbuhan individu siswa, yang kemudian diperkuat dengan pendampingan secara personal secara berkala agar tidak ada satupun anak yang tertinggal. Membangun budaya empati atau ta'awun. Namun, aspek teknis seperti kurikulum dan kompetensi guru barulah sebagian dari prasyarat. Keberhasilan jangka panjang dari pendidik inklusif sangat bergantung pada atmosfer lingkungan sosialnya. Kita wajib bersinergi untuk membangun budaya empati atau yang dalam khazanah Islam dikenal dengan istilah ta'awun. Pendidikan inklusif sejatinya membutuhkan dukungan moral dan spiritual dari seluruh warga sekolah agar semua anak dapat tumbuh bersama tanpa diskriminasi. Nilai pertama yang harus dihidupkan adalah ta'awun, yaitu sikap tolong-menolong yang tulus antara sesama siswa. Kita ajarkan anak-anak kita yang kesulitan dan saling melengkapi tanpa melihat perbedaan kemampuan fisik atau kognitif. Nilai kedua adalah ukhuwah, jalinan persaudaraan Islam yang kokoh yang mendorong lahirnya rasa saling menghargai di tengah perbedaan. Melalui ukhuwah, kita menciptakan ekosistem sekolah yang hangat, aman, dan penuh kasih sayang bagi semua anak tanpa terkecuali. Dan seluruh rangkaian nilai tersebut bermuara pada pembentukan akhlakul karimah, menumbuhkan kepedulian yang luhur dan budi pekerti tinggi dari dalam diri setiap siswa. Akhlak yang mulia ini harus dijadikan sebagai fondasi utama dalam membangun budaya sekolah yang inklusif, toleran, dan berkeadilan sosial. Sebagai refleksi akhir dari seluruh pembahasan kita, mari kita tanamkan sebuah komitmen bersama di dalam hati, bahwa pendidikan inklusif bukanlah sekedar pilihan program kerja atau pelengkap administrasi semata. Pendidikan inklusif adalah wujud nyata dari penegakan keadilan sosial yang diperintahkan dalam Islam. Dan kita harus percaya bahwa tidak ada satupun anak di dunia ini yang terlahir tanpa membawa potensi berharga. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyatukan tekad, merapatkan barisan, dan bergandengan tangan untuk menjadikan seluruh lembaga pendidikan Islam di negeri ini sebagai sebuah rumah yang hangat, ramah, aman, dan inklusif bagi seluruh anak bangsa. Sebuah lingkungan yang berkah di mana setiap perbedaan fisik dihargai dengan tulus dan setiap potensi unik yang dimiliki anak-anak kita dirayakan dengan penuh rasa syukur. Terima kasih atas perhatiannya. Mari wujudkan pendidikan Islam untuk semua anak. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.